kami mau datang dengan sebulat dan sepenuh hati kami Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami penuh. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami akan merasakan segala sesuatu yang tidak kami rasakan dimanapun Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh hadir, itu semua karena kemurahan dan perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami benar-benar sungguh menyanyikan ini dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Bahwa sungguh di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, kami undang kita semua bangkit berdiri. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera umat percaya. Hari yang indah, hari yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa memasuki dengan langkah-langkah yang semangat karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan hari ini bagi setiap kita. Untuk itu mari libatkan Tuhan dalam segala perkara yang ada dan kita akan lihat bahwa bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan jangan lupa bahwa firman Tuhan adalah tuntunan dalam kehidupan kita, kekuatan bagi jiwa kita. Untuk itu mari kita akan memperhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini sehingga kita akan berjalan dari kebenaran lepas kebenaran, dari kemuliaan lepas kemuliaan, dan dari kemenangan lepas kemenangan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa terlebih dahulu meminta hikmat Roh Kudus menuntun setiap kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami, di mana rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa, dan menjadi kekuatan bagi setiap langkah-langkah kami. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, mampukan kami menangkap pesan Tuhan dengan jelas ya Bapa, sehingga ketika kami mengaplikasikannya, kami bisa melakukannya dengan sempurna. Tuntun kami untuk mengenal pribadi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat percaya yang diberkati Tuhan, suatu kali di hari Minggu, saya memiliki sebuah pelayanan yang harus saya lakukan dan pagi-pagi saya berangkat, saya lihat jam yang ada dan kemudian saya mulai berangkat dengan kendaraan saya. Nah, ketika saya ada di dalam kendaraan, saya bersandar kepada jam yang ada di mobil saya. Dan ketika saya lihat jam itu, wah, waktunya sudah cukup mendekati jam mulainya pelayanan saya. Padahal saya masih harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu bagi kendaraan saya. Dan apa yang terjadi, akhirnya saya cukup terburu-buru, cukup memacu kendaraan dengan cepat agar tidak terlambat sampai ke tempat pelayanan. Saya isi bahan bakar terlebih dahulu dan kemudian terus melaju ke tempat ibadah yang ada. Dan ketika saya parkir di tempat ibadah yang ada, saya lihat jam yang ada di kendaraan saya memang tinggal 2 menit lagi waktu ibadah akan mulai. Tetapi kemudian saya sekilas melihat jam tangan saya. Dan saya melihat di jam tangan saya ada waktu yang berbeda. Lalu saya tanya ibu saya yang memang seringkali menemani saya pelayanan. Saya tanya, jam berapa yang ada di jam tangan dia? Dan rupanya jam tangan yang ada di jam beliau dengan yang ada di saya tidak berbeda. Tetapi kenapa yang ada di kendaraan saya berbeda? Nah, saya belum cukup puas untuk memastikannya, saya lihat lagi jam yang ada di handphone saya. Dan jam yang ada di handphone saya menunjukkan jam yang sama, waktu yang sama dengan apa yang ada di jam tangan saya. Jadi rupanya jam yang ada di kendaraan saya ini terlalu cepat beberapa menit. Saya katakan, waduh, kalau begitu kan saya tidak perlu memacu kendaraan dengan cepat. Dan rupanya saya malahan cukup lebih awal tiba di tempat ibadah yang saya harus layani ketika itu. Lalu saya bilang sama mama saya, wah ini jam mesti di-reset, ini jam mesti diatur kembali. Karena kalau tidak, kita tidak sadar nanti di kemudian hari terjadi hal yang sama. Tiba-tiba kita memacu kendaraan yang tidak penting. Wah, kayaknya cukup merepotkan untuk mengalami seperti itu. Nah, umat percaya yang diberkati Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga ada hal-hal yang harus di-reset. Nah, apa sih yang namanya reset? Apa sih artinya reset? Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, reset itu artinya mengatur ulang, menata ulang, atau membangun ulang. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan? Kenapa harus dikerjakan? Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan rohani kita, ada kalanya memang kita berhadapan dengan reset. Harus di-reset.
Nah, tadi saya katakan mengapa kita harus di-reset? Karena di akhir dalam segala kehidupan kita, kita ini harus sempurna adanya roh, jiwa, tubuh kita. Bahkan kita harus kembali kepada kerinduan Tuhan yang mula-mula. Nah, apa yang menjadi kerinduan Tuhan mula-mula? Dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita selama kita masih hidup di bumi, ini adalah masa Anda dan saya harus diperbaharui agar semakin hari semakin sempurna, semakin hari akan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga kelak ketika kita akan dipanggil pulang dari bumi ini, kita akan dijumpai serupa dan segambar dengan Tuhan adanya dalam karakter, dalam kepribadian, dalam kerohanian kita. Seperti itu umat yang diberkati Tuhan. Nah, untuk itu tadi ada kalanya dalam perjalanan ini perlu di-reset. Karena perjalanan kita mengiringi Tuhan pun tidak senantiasa mulus, tidak senantiasa mudah, dan tidak senantiasa baik-baik saja. Nah, apa saja di antaranya kehidupan yang harus di-reset dan seperti apa? Yang pertama, ingat baik bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memiliki rencana untuk menciptakan kita agar dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi, kehendak bebas manusia dipergunakan untuk hal yang keliru. Adam dan Hawa tidak mempergunakan kehendak bebasnya untuk mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Yang ada mereka melanggar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dosa menguasai manusia. Roma 3:23 berkata, semua orang, tidak pandang dia siapa, usia berapa, latar belakang apa, semua orang telah berbuat dosa. Termasuk saya dan Anda pada dulunya. Dan apa akibatnya? Kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang tadinya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, memiliki kemuliaan Tuhan, akibat dosa hancur berantakan. Hancur berantakan. Sehingga kalau kita dalam keadaan seperti itu dan terus-menerus seperti itu, kita tidak akan mungkin pulang ke rumah Bapa dengan keadaan berdosa, dalam keadaan hancur berantakan, tidak sesuai dengan desainnya Tuhan. Sehingga kita perlu di-reset umat percaya. Kita perlu dibangun ulang, kita perlu ditata ulang, diatur kembali. Bagaimana caranya? Sadar akan dosa kita, sadar akan kesalahan kita. Dan kita tahu hidup kita hancur berantakan, tidak karu-karuan. Dan kita datang kepada Tuhan sebagai Sang Penjunan kita, Juru Selamat Agung kita. Dan kita membuka hati kita memohon pengampunan, bertobat dari segala dosa dan pelanggaran, dan kemudian mengizinkan Tuhan menata kehidupan kita seperti keinginannya, seperti rancangan mula-mulanya. Dan semua kita selayaknya mengalami riset yang satu ini. Karena memang itu tadi saya katakan, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak hancur-hancuran kehidupannya. Nah, untuk itu kita perlu dibangun kembali, ditata kembali, di-reset oleh Tuhan. Alkitab katakan bahwa kasih Allah itu besar, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari. Jangan lebih lama lagi tinggal dalam dosa kita. Jangan lebih lama lagi hidup dalam kehancuran dan keberantakan. Datang kepada Tuhan Yesus. Minta ampun dengan setiap dosa-dosa yang kita perbuat dan yang mengikat kita. Dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Yang kedua, kehidupan yang seperti apa yang perlu di-reset oleh Tuhan. Dalam perjalanan mengiringi Tuhan,
Tentu kita tidak langsung smart secara rohani adanya, karena kita masuk dalam tahap pembelajaran, tahap pemuritan, di mana seorang murid belum tahu banyak. Ada kalanya dalam setiap langkahnya ada keterbatasan, ada ketidakmengertian, ketidaktahuan yang bisa membuat kita salah jalan. Atau kita mengalami kehidupan yang tidak kita harapkan. Ada tantangan, ada persoalan, ada cobaan yang kemudian membuat diri ini menjadi tidak seperti yang seharusnya. Misalnya, tidak sedikit ada orang yang mengalami percecokan rumah tangga yang kemudian rumah tangganya hancur berantakan. Dan tentunya itu membawa luka di hati, bahkan juga luka di hati anak-anak mereka. Dan kalau diteruskan dan didiamkan luka di hati itu, hidup bisa jadi berantakan, bisa tidak jadi berkat. Atau kemudian ada anak muda yang patah hati ditinggalkan kekasihnya, hatinya hancur, frustasi, kehilangan kekuatan. Atau kemudian ada orang yang mengalami PHK, kecewa pada akhirnya. Kenapa saya di PHK? Kenapa saya tidak dipertahankan di perusahaan ini? Atau mungkin dia di PHK karena ditelikung orang, sakit hati. Nah, kalau hal ini tadi saya katakan dibiarkan, maka kita akan hancur dalam perjalanan yang ada. Kita akan bisa melukai diri kita sendiri, dan kita juga bisa melukai orang lain dengan situasi yang seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu di-reset. Zaman sekarang ada istilah healing. Nah, kalau healing untuk hal-hal yang seperti ini mungkin tidak keliru gitu ya aplikasinya. Karena sekarang ada banyak orang ya lelah bekerja, lalu kemudian cuti di kantor, alasannya aku mau healing dulu nih, healing dulu. Healing itu kan aslinya kan disembuhkan, penyembuhan, dan penyembuhan itu dari apa? Dari sakit penyakit tentunya. Ya. Nah, kita perlu di-reset. Pemikiran kita, hati kita yang luka, yang berantakan, yang patah semangat, yang kehilangan ya semangat di masa depan perlu di-reset. Perlu di-reset. Dan lagi-lagi bagi kita anak-anak Tuhan, datang sama Tuhan. Karena dengan firman-Nya kita akan ditata kembali pikiran kita. Ya, kita akan diperbaharui lagi, kita akan diberikan pengertian. Alkitab berkata bahwa akal budi kita perlu diperbaharui, Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita perlu di-reset, perlu ditata ulang. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah dan berakibat banyak hal yang berantakan di hidup kita. Nah, kita perlu kembali lagi kepada Tuhan untuk bertanya, Tuhan yang benar seperti apa? Dan kemudian membiarkan Tuhan mengatur langkah kita kembali. Saya pun dalam pelayanan ini tidak sekali dua kali harus di-reset oleh Tuhan. Dengan keterbatasan yang saya miliki, saya pikir ini keputusan yang tepat, ini jalan yang tepat. Tetapi kemudian Tuhan itu baik, dalam perjalanan yang ada disadarkan bahwa ini bukan yang tepat, ini bukan jalanmu, tak? Dan kemudian saya merendahkan hati, berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan reset saya lagi. Tuntun langkah saya yang benar yang mana. Kembalikan lagi saya kepada rancanganmu mula-mula. Bangun tata saya kembali. Nah, mungkin hidupmu ada yang perlu di-reset hari ini. Engkau sudah salah melangkah, salah keputusan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia tetap menanti kita dan siap untuk menata kita kembali. Atau yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita perlu di-reset? Karena kita perlu sesuai dengan keadaan yang ada. Relevan dengan keadaan yang ada. Saya ambil contoh seperti ini. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, kita semua onsite, bekerja, ya, ketemu secara fisik satu dengan yang lain. Lalu tiba-tiba terjadi pandemi, semua dirumahkan. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Dan untuk itu kita harus menggunakan layanan online dengan internet, dengan gadget.
Dan apa yang terjadi yang tadinya ya kita tinggal pergi ke gereja, sekarang harus menata gadget kita, ya, lalu kemudian harus duduk di depan layar dan lain sebagainya. Ya. Itu yang terjadi. Dan sekarang pandemi sudah semakin landai, praise God. Dan kita mulai kembali onsite. Nah, masalahnya kita sudah terbiasa 2-3 tahun dengan online, umat percaya. Kebiasaan kita sudah terikat dengan kebiasaan online yang tidak perlu bangun terlalu awal, tidak perlu rapi-rapi dalam berpakaian, semuanya dilakukan di rumah dan lain sebagainya. Sekarang berubah lagi. Nah, kadang-kadang hal ini diperlukan yang namanya riset dalam kehidupan kita, ditata kembali gaya hidup kita, cara berpikir kita. Harus mulai lagi memaksa diri lebih awal berangkat ke tempat bekerja, sekolah atau ibadah. Ya, harus kembali menata pakaian-pakaian yang mungkin kemarin kita anggap ya sudah nggak apa-apalah. Di riset, karena kita perlu menyesuaikan kembali dengan keadaan yang baru. Ibu saya adalah seorang yang senang sekali menata rumah gitu ya. Seminggu sekali kadang-kadang bentuk kamar kita bisa berubah-ubah, umat percaya. Sampai ayah saya almarhum dulu setiap kali pulang itu seringkali berkata begini, ini kenapa sofa pindah ke sana, sofa pindah ke sini. Atau tempat tidur bisa berubah, kemarin ngadep ke sana, sekarang ngadep ke sini. Tetapi ibu saya berkata begini, ya buat penyegaran. Ya. Lalu juga kita juga mencari sesuatu yang cocok dengan desain masa kini dan lain sebagainya. Ya. Riset itu juga bisa dilakukan untuk penyegaran. Agar kita tidak bosan dengan keadaan yang begitu-begitu aja. Dan kalau kita disegarkan, kita bisa tambah semangat, umat percaya. Nah, jadi lihat, ya, ada bagian-bagian dalam hidup ini yang memang perlu diriset. Tetapi ingat, jangan sembarang riset. Biarkan Tuhan yang meriset kita. Biarkan Tuhan yang menata kembali kehidupan kita sesuai dengan desainnya. Bagian kita hanya datang kepada Dia, membiarkan firman Tuhan menata kita, dan kita mengikuti apa yang firman Tuhan sampaikan. Sehingga saya percaya kehidupan yang sudah tertata ulang, kehidupan yang sudah dibangun kembali, akan tampak lebih indah lagi, akan tampak lebih luar biasa lagi. Kalau memang ada kehidupanmu yang perlu diriset, izinkanlah Tuhan bertindak dan serahkan dirimu sepenuhnya. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berikut lebih luar biasa. Kita berdoa. Ada banyak lika-liku kehidupan yang kami harus lewati ya Tuhan. Dan tidak semuanya berjalan seperti keinginan kami. Dan bahkan juga tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada kalanya kami berantakan. Ada kalanya kami salah langkah. Kami tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan Bapa di surga bukan berarti kemudian kami pasrah dengan keadaan yang ada. Dan akhirnya kami frustasi dengan kondisi yang ada. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup menata kembali kehidupan kami. Rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semuanya. Kalau kami sadar bahwa hari ini ada sesuatu yang berantakan dalam hidup kami, dalam kepribadian kami mau datang sama Tuhan. Kami mau minta Tuhan beracara dalam kehidupan kami untuk menata kami kembali, membangun kami kembali. Bukan seperti kemauan kami, tetapi seperti desainnya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, kalau ada di antara anak-anakmu hari ini memerlukan Engkau untuk meriset kehidupan mereka, bekerjalah ya Tuhan. Lihat hati-hati yang terbuka pada hari ini. Dan berkata, ini aku Roh Kudus. Ubah aku, perbaharui aku. Supaya aku seperti kerinduanmu. Urapanmu bekerja di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Menjamah anak-anakmu yang menyaksikan siaran ini ya Bapa. Sehingga kehidupan mereka, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang diberkati, dan kehidupan yang seperti Tuhan kehendaki. Diberkatilah mereka dalam setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga, aktivitas apapun. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan. Dan mereka akan melihat kehidupan mereka indah dan luar biasa. Firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini ya Bapa, materaikan dalam hati dan pikiran kami,
sehingga kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut hari baru bersama dengan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program ini, dan terus ikuti tayangan-tayangan yang kami berikan kepada Anda, supaya kita sama-sama terbangun di dalam kehidupan rohani, dan semakin menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa, kalau Anda belum menekan tombol subscribe-lah program ini, dan Anda yang sudah menyaksikan, Anda bisa menekan tombol like, dan share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara yang lainnya, agar mereka juga turut diberkati lewat tayangan ini. Dan komen-komen yang membangun juga kami nantikan, itu juga sangat berarti bagi kami semua. Sampai jumpa lagi dalam tayangan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.